Selamat sore para sahabat semua, khususnya para pecinta adenium. Berjumpa kembali di channel Istana Adenium. Tempatnya membahas hal-hal seputar tanaman adenium. Di kesempatan kali ini saya sedang melakukan penyiraman. Jadi, penyiraman adalah salah satu syarat supaya pohon adenium bisa tumbuh sehat dan subur. Tentunya dengan melakukan penyiraman yang teratur. Penyiraman juga harus dikondisikan dengan media tanam. Maksudnya, penyiraman dilakukan ketika media kering. Dan apabila media tanam masih basah, sebaiknya tidak perlu dilakukan penyiraman. Waktu yang ideal untuk melakukan penyiraman adalah saat sore hari, karena di saat sore hari suhu udara sudah sejuk, dan hindari melakukan penyiraman di saat pagi hari, karena ketika kita melakukan penyiraman di pagi hari, bekas air siraman masih menempel di bagian permukaan daun, dan ketika terkena sinar matahari yang terik, daun akan rentan rusak dan gosong. Dan apabila daun adenium rusak, tentu akan berpengaruh ke perkembangan tanaman. Jadi intinya, pohon adenium jangan sampai kelebihan air dan jangan juga sampai kekurangan air. Kalau kelebihan air, biasanya pohon adenium akan rentan mengalami busuk. Dan kalau kekurangan air, biasanya bonggol adenium akan kisut atau kempes. Pastikan media tanam adenium harus porus atau media tanam mudah mengalirkan air. Untuk tempat adenium saya ini, atapnya saya menggunakan plastik UV. Jadi salah satu kelebihan kalau tanaman adenium kita menggunakan atap plastik UV adalah kita bisa mengatur kelembaban media tanam. Dan di saat musim penghujan, tanaman adenium kita bisa terlindung dari curah hujan yang tinggi. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan atap plastik UV, di saat akan memasuki musim penghujan, sebaiknya ganti media tanam dengan yang lebih porus, dan penggunaan kompos atau pupuk kandang dikurangi. Dan di musim penghujan, perawatan terhadap tanaman adenium harus lebih intens, karena di saat musim penghujan, tanaman adenium akan sangat rentan terserang hama dan penyakit. Mulai dari penyakit bercak daun, penyakit busuk bonggol, dan juga yang lainnya. Inilah kondisi pohon setelah melakukan penyiraman. Semua bagian
terkena air siraman. Jadi kalau teman-teman lakukan penyiraman, usahakan semua bagian pohon terkena air siraman, dari permukaan daun dan juga di bawah permukaan daun, cabang, bonggol, dan juga permukaan media. Dan saya kira cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan salam satu hobi.